Hai semuanya, perkenalkan saya Tika. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul 99 Wisdom atau bahasa Indonesianya 99 Hal-Hal Bijak, karangan dari Gobin Vasdev. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Naura Book yang tergabung dalam PT Mizan Publica pada bulan Januari 2017. Baik, mungkin pembahasan kali ini akan saya awali dengan penjelasan tentang Gobin Vasdev itu siapa. Gobin Vasdev adalah seorang motivator yang lebih senang dipanggil hard worker atau pekerja hati yang kini menetap di Ubud, Bali bersama keluarga kecilnya. Dia juga penulis bestseller Happiness Inside, karya sebelumnya pada tahun 2016. Gobin adalah seorang dengan pola pikir yang bisa dibilang jarang ditemui di zaman sekarang. Dan pola pikir unik itulah yang membuat dia lebih peka atau cermat dalam menangkap hikmah di sekitarnya, baik yang terjadi pada dirinya maupun orang lain. Hikmah itulah yang kemudian dia rangkai dalam buku 99 Wisdom ini, dan ia menyebut hikmah tersebut sebagai guru kehidupan yang pantas untuk dihormati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isi dari buku 99 Wisdom ini. Buku ini menceritakan bagaimana Gobin Vasdev bertemu dengan sang guru kehidupan. Ada satu hal menarik yang kemudian mendorong kita untuk membaca buku ini, yaitu pada halaman pertama setelah sampul buku. Terdapat kalimat yang berbunyi demikian, tidak wajib dibaca, tetapi perlu sekali diketahui. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Hanya ada satu cara, yaitu membacanya. Melalui kalimat tersebut saja, kita sudah dibuat penasaran dengan isi buku tersebut. Salah satu guru kehidupan yang ia tulis dalam buku ini adalah pohon. Menurut Gobin Vasdev, pohon ibarat saudara tua yang lebih banyak pengalaman, memiliki peranan penting dalam kehidupan, dan seolah mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan seluruh makhluk. Mereka langsung mempraktikannya tanpa bicara apalagi pamer. Hal ini bisa dibilang mungkin berseberangan dengan sifat manusia. Maka dari itu, Gobin mengajak kita untuk berguru pada pohon selaku saudara tua yang sudah banyak pengalaman. Pohon memerlukan air, tetapi ia juga menampung air agar tidak banjir. Ia memerlukan tanah, tetapi akarnya berperan mengikat tanah agar tidak longsor. Oksigen yang ia perlukan di malam hari, ia kembalikan di pagi hari. Ia memerlukan panas dari matahari, tetapi memberikan keteduhan. Pohon memerlukan nutrisi dari tanah, dan ia membalasnya dengan daun dan bunga yang jatuh. Lebih dari itu, pohon memberikan rumah dan kehidupan bagi satwa besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ia mampu mentransformasikan air hujan, tanah, dan panas matahari menjadi sayur yang bergizi dan buah yang manis bagi kehidupan. Pastinya ada lebih banyak ilmu lagi yang bisa kita ambil dari sebuah pohon. Topik menarik lainnya yang tersaji dalam buku ini ialah bahwa seseorang tidak dilahirkan dengan bakat yang hebat. Menurut Gobin Vasdev, semua kekuatan, kemampuan, dan keahlian adalah buah dari proses yang disebut latihan dan juga kesabaran. Sabar bukanlah bawaan lahir, dan orang yang sabar adalah orang yang melatih dirinya sendiri untuk keahlian tersebut. Melalui buku ini pula, Gobin mengajak kita untuk membuka pikiran dan sudut pandang lebih luas. Seperti pada saat ia dan anaknya bertemu bocah dengan pakaian lusuh, duduk di depan toko meminta untuk mendapatkan uang. Mungkin sebagian besar dari kita mempunyai kelakuan yang sama. Ia membuat wajahnya sedih agar mendapat perhatian. Kita berdandan juga untuk menarik perhatian, menggunakan mobil mewah agar orang mendapatkan penghormatan, mempunyai rumah besar supaya mendapat julukan sukses. Setelah kita mendapatkan itu semua, tidaklah kita merasa puas? Kita terus-menerus mengejar yang lebih dan lebih. Keberlimpahan bukanlah benda, tetapi kondisi batin. Kepuasan bukan dicapai dengan terlampauinya keinginan, tetapi kita sudah mampu untuk berhenti. Selama kita masih berkejaran dengan hasrat, selama otak masih berkeliaran untuk membandingkan, selama itu juga goncangan menetap dalam batin. Rahasia kebahagiaan bukan pada kata lebih, bukan juga waktu nanti, dan tempat tertentu. Mereka yang merasa kurang akan selalu kekurangan, dan mereka yang merasa cukup akan selalu dicukupkan. Topik menarik lainnya dalam buku ini ialah ketika Gobin berusaha mengajak pembaca untuk memandang rasa sakit dari sisi sebaliknya. Hal ini tergambar pada satu bagian di mana ia mengantar sang anak, Rikpa,
ke rumah sakit. Ketika dokter mulai menyudet dengan jarum steril, Gobin berbisik pada Rikpa untuk menerima rasa sakitnya. Hal tersebut membuat perawat heran dengan apa yang ia dengar. Gobin mengulangi kata-katanya. Seperti kesenangan yang datang dan juga pergi, begitu pula rasa sakit yang saat ini datang dan nanti juga akan pergi. Tidak ada yang lebih baik dari menerimanya secara alami dan sadar penuh proses ini. Sadar jika semakin ditolak, semakin ia mendesak untuk kembali. Rasa sakit yang dibungkam keluar akan berteriak ke dalam, dan inilah yang disebut penderitaan. Itulah beberapa gambaran guru kehidupan yang saya anggap menarik. Dan tentunya masih banyak guru kehidupan lain yang ditemui Gobin Vasdev. Ia mampu membawa pembaca untuk merenung, mengevaluasi diri, dan bersyukur pada Tuhan. Tidak ada batasan-batasan agama. Semua kembali kepada kemampuan kita untuk menangkap pesan-pesan baik tanpa harus berbenturan dengan keyakinan yang dianut. Buku ini adalah copyleft, atau setiap orang bisa mengambil kutipan dari buku ini. Bahkan hal terlarang untuk memperbanyak buku pun diizinkan, karena bagi Gobin, berbagi kebahagiaan adalah tujuan utamanya. Buku ini sangat menarik karena kita sendiri yang menentukan alurnya. Kita bisa membacanya secara berurutan atau acak. Melalui buku ini, kita mendapat nasihat tanpa merasa dinasihati, karena semua kisah yang disampaikan dalam bentuk cerita yang seolah kita pernah alami. Baik, sebagai penutup, saya ingin mengutip sedikit tulisan dari Gobin Vasdev. Ketika kita berbicara, kita hanya mengulang sesuatu yang kita tahu. Namun, ketika kita mendengar, kita biasanya mendapatkan sesuatu. Jadi, terima kasih sudah mau mendengarkan.